Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13. Apakah masih bagus buat dibeli atau masih worth it kah beli iPhone 13 di tahun 2024 ini? Mengingat harga dari iPhone 13 ini sudah turun cukup lumayan jauh dari harga pada saat dirilis di tahun 2021. iPhone 13 adalah iPhone base model tahun 2021, di mana iPhone ini seri lanjutan dari iPhone 12 dan secara bahasa desain masih mirip dengan iPhone 12. Secara spek juga hampir bisa dikatakan mirip dengan iPhone 12, cuman peletakan kameranya saja yang tentunya berbeda dengan iPhone 12. Kita langsung saja bahas dalam video kita kali ini soal beberapa poin yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian beli iPhone 13 ini. Mulai dari poin yang pertama, yakni adalah desainnya, di mana iPhone 13 ini menggunakan flat design ala iPhone 5 series yang tentunya sudah kekinian dibandingkan iPhone 11 ataupun iPhone XR yang masih menggunakan curve design. Jadi iPhone 12, iPhone 13 sudah mengadopsi flat design dari iPhone 5 series. Dan untuk ukurannya sama seperti halnya iPhone 12, yakni menggunakan ukuran 6,1 inch dengan resolusi Full HD+, dan layarnya sudah menggunakan layar berpanel OLED, tidak lagi menggunakan layar LCD IPS layaknya iPhone 11 ataupun iPhone XR, di mana sudah menggunakan layar Super Retina HDR OLED Dolby Vision 1200 nits dengan resolusi Full HD+ yang tentunya bikin nyaman untuk nonton film, main game, ataupun untuk multimedia. Cuman kurangnya adalah layar iPhone 13 ini masih menggunakan refresh rate 60Hz. Belum 120Hz layaknya iPhone 13 Pro seriesnya ataupun iPhone 14 Pro series ataupun seri Pro series dari masing-masing iPhone. Jadi kekurangannya ya hanya itu saja. Selebihnya masih terbilang sangat bagus untuk desain sekaligus layar dari iPhone 13 ini. Masuk ke poin yang kedua adalah dari poin spesifikasinya, di mana iPhone 13 ini menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU sudah hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan RAM yang masih sama seperti halnya iPhone 12 ataupun iPhone 11, yakni masih menggunakan RAM 4GB untuk menunjang multitasking di iPhone 13 ini. Saya rasa untuk chipset Apple A15 Bionic ini yang digunakan pula pada iPhone SE 3 ini masih cukup overkill dan masih sangat mumpuni sekali, mengingat tahun 2024 ini baru memasuki tahun yang ketiga. Jadi masih kategori iPhone dengan prosesor yang masih muda untuk iPhone 13 ini. Kemudian dari baterai, iPhone 13 ini menggunakan baterai yang terbilang cukup gede, 3240 mAh yang tentunya menunjang baterai life yang lebih bagus dibandingkan iPhone 12. Kemudian untuk opsi storage-nya paling kecil 128, mengingat memang makin lama iOS juga makin gede, aplikasi juga makin melar ketika kita install dari App Store. Kemudian dari posisi kamera, iPhone 13 ini cukup ikonik dengan kamera yang disusun secara diagonal seperti ini, masing-masing berukuran 12 megapiksel, lensa wide serta lensa ultra wide, di mana untuk lensa wide-nya sudah mendukung untuk OIS atau Optical Image Stabilizer dan sudah mendukung untuk fitur HDR, dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps dan sudah mendukung untuk HDR serta Dolby Vision HDR up to 60 fps serta sudah bisa stereo sound recorder. Kemudian untuk kamera depannya sudah menggunakan ukuran yang sama dengan iPhone 12, yakni 12 megapiksel, include dengan Face ID, yakni ada True Depth kamera dan juga biometric sensor, dan sudah mendukung HDR, dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps serta sudah mendukung untuk EIS atau Electronic Image Stabilizer untuk menstabilkan gambar pada saat kalian merekam video menggunakan kamera depan dari iPhone 13 ini. Secara fitur tidak terlalu banyak, sudah mendukung untuk fitur dual SIM, baik yang nano plus eSIM ataupun dual nano SIM untuk region Hong Kong ataupun China. Sudah mendukung IP68 untuk water resistant, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, MagSafe wireless charging, dan juga sudah mendukung untuk jaringan 5G pada iPhone 13 ini. Jadi cukup lengkap untuk dari poin spek dari iPhone 13 ini. Untuk kemampuannya sangat mumpuni sekali, prosesor juga masih overkill untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian masuk ke poin yang terakhir atau yang ketiga adalah dari update iOS-nya atau dari iOS-nya, di mana iPhone 13 ini masih dapat jatah update iOS terbaru di tahun 2024 ini
untuk iOS versi 18. Mengingat iPhone ini adalah iPhone keluaran tahun 2021, di mana di tahun ini masih memasuki tahun yang ketiga. Jadi masih cukup panjang dapat jatah update iOS terbaru di iPhone 13 ini. Kalau kita hitung, tinggal tambahin saja 5 kali update atau selama 5 tahun, karena kebanyakan produk Apple layaknya iPhone disupport selama 5 kali update untuk iOS-nya. Tinggal tambahin saja 2021 dengan 5 kali update, tentunya ketemunya tahun 2026, dan iOS versi 15 ditambah 5 kali update, tentunya ketemunya adalah iOS versi 20. Ya, ini adalah iOS versi 20 di tahun 2026. Kalau memang didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Beda halnya lagi kalau memang didukung selama 6 kali update atau selama 6 tahun. Bisa sampai tahun 2027 di iOS versi 21. Itu kemungkinan besarnya ya. Jadi secara update iOS, iPhone 13 ini masih sangat aman sekali. Dan sekarang harganya juga sudah turun di angka 9,5 juta sampai 10 juta rupiah pada saat video ini dibuat dalam kondisi baru kapasitas 128 garansi resmi Indonesia. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 13 ini masih bagus buat dibeli di tahun 2024, worth it sampai kapan? Tentunya masih panjang banget untuk pemakaian dari iPhone 13 ini. Mengingat iPhone ini juga masuk kategori iPhone muda dengan prosesor yang terbilang masih muda dan dapat jatah update iOS yang masih panjang. Harganya sudah turun cukup lumayan banyak, hampir 30%-an lebih daripada saat awal dirilisnya iPhone 13 ini di tahun 2021. Padahal ini masih awal tahun, belum mendekati perilisan iPhone seri terbaru di tahun 2024 ini. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.